Halo teman-teman, kenalin nama aku Edit. Di sini aku akan menemani teman-teman dalam belajar materi bangun ruang sisi datar. Pada pembelajaran bangun ruang sisi datar ini, kita akan menggunakan pendekatan etnomatematika. Apakah teman-teman tahu apa itu etnomatematika? Etnomatematika merupakan pembelajaran yang menggabungkan matematika dengan kebudayaan yang ada di sekitar untuk mempermudah dalam memahami materi pembelajaran matematika. Misalnya, bangunan bersejarah Lawang Sewu yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Arsitektur dari bangunan Lawang Sewu dapat menggambarkan bentuk-bentuk dari bangun datar maupun bangun ruang. Contohnya, atap dari bangunan Lawang Sewu memiliki bentuk seperti prisma segitiga. Lalu ada toilet dari Lawang Sewu berbentuk kubus, dan atap dari toilet tersebut berbentuk 5 segi 4. Ada juga tempat sumber mata air atau sumur, itu berbentuk prisma segi 8, sedangkan atapnya memiliki bentuk 5 segi 8, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Etnomatematika yang akan kita bahas adalah salah satu bangunan bersejarah di kota Semarang, yaitu Lawang Sewu. Apa yang kalian ketahui tentang Lawang Sewu? Lawang Sewu merupakan bangunan bersejarah yang bertempat di Jalan Pemuda nomor 160 Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sejak tahun 1903 hingga 1918, Lawang Sewu dijadikan sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda di era kolonial. Lalu beralih menjadi penjara tahanan perang ketika Indonesia dikuasai oleh Jepang. Lawang Sewu sendiri terkenal sebagai bangunan bersejarah yang memiliki banyak pintu. Oleh karena itu dinamakan Lawang Sewu. Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa. Lawang berarti pintu dan sewu berarti 1000. Akan tetapi, tidak seperti namanya yang berarti pintu 1000. Banyak pintu yang ada di Lawang Sewu adalah 928 pintu. Walau begitu, bangunan tersebut tetap dinamai dengan nama Lawang Sewu karena memiliki banyak pintu pada setiap koridornya. Jadi, apa yang kalian pahami dari penjelasan Lawang Sewu tadi? Mari kita lanjut ke materi pembelajaran. Tujuan dari pembelajarannya yaitu untuk menjelaskan unsur-unsur kubus, balok, prisma, dan limas, lalu menggambarkan jaring-jaring kubus, balok, prisma, dan limas, lalu selanjutnya membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma, dan limas, menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas, lalu yang terakhir menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, untuk capaian pembelajarannya terdapat dua elemen. Yang pertama yaitu pengukuran, di mana pada akhir pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang seperti prisma, tabung, bola, limas, dan kerucut, dan menyelesaikan masalah proporsional dari bangun datar dan bangun ruang terhadap ukuran panjang, besar sudut, luas, dan atau volume. Lalu elemen yang kedua yaitu mengenai geometri. Di sini peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang seperti prisma, tabung, limas, dan kerucut, dan membuat bangun ruang tersebut dari jaring-jaringnya. Sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang bangun ruang sisi datar? Bangun ruang sisi datar merupakan salah satu kategori geometri yang memiliki unsur titik, garis, dan bidang yang datar. Bangun ruang sisi datar berkaitan dengan bentuk, posisi, ukuran, dan sifat suatu bangun. Sehingga dalam pembelajarannya dibutuhkan visualisasi yang tinggi. Nah, untuk jenis dari bangun ruang sisi datar sendiri yaitu ada kubus, balok, prisma, dan limas.